Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari anggota dengan saya sendiri Ahmad Fadila Sidi dan rekan saya yakni Vito Ananda serta teman saya satu lagi yakni Yayan Wahyudi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sebagian dari mata kuliah kita dengan judul dari data link konsen kali ini mengenai pengiriman sinyal melewati sebuah saluran transmisi agar komunikasi dapat efektif. Banyak hal tentang pengendalian dan manajemen pertukaran yang harus diperhatikan. Data link control ini bekerja di lapisan kedua pada Adapun pengertian data link control atau data link protokol merupakan proses terkirimnya data atau komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan control layer dalam setiap alat yang berperan dalam proses komunikasi. Data link control membutuhkan lapisan-lapisan logika, layer of logic, dan yang sebagainya. Kemudian adapun data flow control berfungsi untuk memastikan destinasi untuk memastikan pengiriman transmitter tidak membanjiri entitas penerima receiver. Tanpa flow control, buffer dari receiver akan penuh ketika sedang memproses data lama, karena ketika data diterima harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum buffer dapat dikosongkan dan siap menerima banyak data. Data flow control juga dapat dipengaruhi oleh waktu transmisi, yakni waktu yang dibutuhkan untuk memancarkan semua bit dalam satu frame ke media komunikasi. Selain itu, berlangsungnya data flow control juga dipengaruhi oleh waktu propagasi, yakni waktu sedikit untuk melintasi link. Oke, selanjutnya yaitu stop and wait flow control. Cara kerjanya ialah berawal dari sebuah entitas sumber atau transmitter. Mentransmisi suatu frame data setelah diterima, entitas tujuan atau receiver memberi isyarat untuk menerima frame lainnya, yakni berupa acknowledgement atau ACK. Transmitter harus menunggu sampai menerima ACK sebelum mengirim frame berikutnya. Si receiver juga dapat menghentikan aliran data dengan tidak memberikan ICT. Sliding window flow control. Sliding window flow control dirancang untuk membebani sistem flow control sebelumnya, yakni flow control pada stop and wait flow control. Seolah-olah blok-blok data dikirim satu persatu, mengirimkannya menunggu balasan jika blok data tersebut sudah sampai di receiver dan di receiver memberikan balasan. Sliding window flow control jauh lebih efisien dibanding dengan stop and wait flow control. Dapat mengirimkan lebih dari satu blok frame. Waktu penundaan delay lebih sedikit. Transfer data menjadi lebih cepat. Dalam penerapannya, sliding window flow control sangat dibutuhkan dalam komunikasi data karena memiliki nilai efisiensi yang jauh lebih tinggi ketimbang stop and wait flow control. Automatic Report Request atau IRQ adalah teknik untuk mengatasi kesalahan atau error kehilangan frame dengan mentransmisikan ulang frame tergantung metode yang diambil. Stop and wait, go back end, dan selective report. IRQ untuk stop and wait didasarkan atas teknik flow control stop and wait. Transmitter mengirimkan sebuah frame tunggal, kemudian harus menunggu balasan ACK. Tidak ada data yang dikirim sampai jawaban dari server tidak di transmitter. Mekanisme stop and wait IRQ merupakan IRQ paling sederhana. Jika diperhatikan, akan terlihat banyak waktu yang terbuang karena hanya digunakan untuk menunggu waiting time. Oke, selanjutnya ada ARQ untuk go back end. ARQ untuk go back end merupakan bentuk error control yang didasarkan atas teknik flow control sliding window. Dalam metode ini, transmitter dapat mengirim deretan frame yang diurut berdasarkan sebuah modulo bilangan. Bila terjadi suatu kesalahan, receiver akan membalas RR sama dengan receive ready. Frame yang datang, bila receiver mendeteksi suatu kesalahan pada sebuah frame, receiver tersebut mengirim balasan negatif REJ sama dengan reject untuk frame tersebut. Receiver kemudian membuang frame itu dan semua frame-frame yang nantinya akan datang hingga frame yang sebelumnya mengalami error diterima dengan benar. Jadi bila transmitter menerima REJ,
maka ia harus melakukan pengiriman ulang terhadap frame yang mengalami kesalahan tersebut. Ditambah semua frame pengganti yang ditransmisikan sementara. Next. Mekanisme go back and hierarchy. Selanjutnya ada mekanisme go back and hierarchy. Yang pertama ada transmitter mengirim satu frame dan menunggu ACK. Yang kedua ada jika menerima frame rusak atau error, maka frame tersebut dibuang dan frame sudah dibuang juga. Yang ketiga, setelah itu frame yang telah ditransfer sebelum kerusakan akan ditransfer orang. Yang terakhir, jika receiver menerima frame yang baik, tidak mengalami error, maka ia akan mengirim ACK. Jika tidak, maka yang akan dikirim adalah REJ. Sistem ini simple, dalam mudah dalam implementasi, tapi masih kurang efisien. Next. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Karena waktu wabarakatuh. sudah menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.